Akhirnya kalian sampai juga. Daniel berdiri dari duduknya, menyambut kedatangan adiknya dan satu setan kecil yang selalu mengintil adik kesayangannya ini. Damian terlihat ingin muntah dengan sikap sok baik Daniel, membawa tas yang berisikan semua barang-barang Hasya. Damian mengikuti jejak langkah gadis polosnya yang kini sudah berada dalam pelukan si sok tahu. Nggak usah lama-lama, cewek gue. Adik saya, yang lebih berhak tentu saya. Balas Daniel. Kalian ribut terus, hati-hati loh. Jodoh kadang nggak ada yang tahu, ucap Hasya yang berada di tengah-tengah kedua laki-laki tampan ini. Maksud kamu apa, Dek? Kamu nuduh Mas suka sama dia? Polosnya Hasya mengangguk cepat, kata orang kan benci sama cinta itu bedanya tipis banget. Kurang asem lo, mending mati daripada suka sama orang yang sok paling tahu. Lebih baik saya membujang sampai mati. Keduanya serempak menjawab, membuat Hasya tertawa dengan kekompakannya. Emang musuh boleh sekompak ini? Yuk masuk, ajak Daniel, padahal mereka ada di luar rumah tapi kenapa gerah sekali. Tamunya di sini, kurang ajar banget. Nggak diajarin sopan santun cara nyambut tamu. Mana saya tahu, terkhusus kamu saya tidak anggap manusia. Anjir kurang ajar banget, kata Damian dalam hati. Dia ingin sekali menendang wajah yang penuh keangkuhan itu. Gimana Sya, kamu sukakan sama rumah Mas? Hasya mengangguk cepat, rumah Daniel sangat nyaman. Benar-benar menggambarkan rumah si pemilik yang belum menikah alias masih bujang. Ada yang mau mencalonkan diri sebagai kakak ipar Hasya? Rumah gini dibilang bagus, kalah jauh bos. Ucap Damian, dia duduk di sofa tunggal tanpa permisi. Bukan bagusnya yang perlu diperhatikan tapi kenyamanannya, untuk apa rumah mewah kalau penghuninya tidak nyaman tinggal di sana? Damian diam, sedikit tersindir dengan perkataan Daniel. Hasya suka, nyaman rumahnya. Nggak besar banget tapi enak ditinggali. Bagus kamu suka, Mas tadi khawatir kalau adik Mas yang manis ini nggak suka sama rumahnya. Hasya tersenyum, ini udah sangat bagus Mas, kalaupun tinggal di kolong jembatan Hasya mau asalkan sama keluarga Hasya. Damian yang sedari tadi diam mendengarkan berdecak kesal, ini kenapa jadi dia yang seperti nyamuk? Kurang ajar emang si sok tahu ini, berani-beraninya dia ngambil semua perhatian Hasya. Mas tunjukin kamar kamu. Daniel membawa tas yang berisi semua barang Hasya yang Damian tadi bawa masuk, tanpa mengajak Damian untuk ikut melihat kamar Hasya. Daniel seolah menganggap laki-laki itu tidak ada di rumahnya. Kamu nggak mau ikut? Tanya Hasya yang peka kalau pacar galaknya itu sedari tadi diam. Lo aja, gue kan bukan siapa-siapa di sini. Mulai drama kamu, cepat. Saya tidak punya banyak waktu ya. Kesal Daniel, laki-laki ini mirip sekali dengan bocah usia 5 tahun. Kerjaannya cuma ngambek terus, nggak inget umur apa. Ayo kamu mah ngambekan terus. Paksa Hasya, menarik tangan Damian agar berdiri dan mengikuti mereka. Iya. Balasnya tidak semangat. Nyusahin. Hardik Daniel, kembali melanjutkan langkah mereka yang tadi tertunda. Pintu kayu bercat coklat ini Daniel buka, nampaklah kamar dengan nuansa biru langit dan satu ranjang yang hanya muat satu orang. Meja belajar, lemari pakaian, lampu tidur dan lainnya. Kamar mandinya ada di dalam, jadi kamu bebas. Ucap Daniel. Kecil banget, nggak niat banget lo sambut cewek gue tinggal di sini. Damian, kamu apaan sih? Ini nggak kecil kok, malah besar, pas banget. Ucap Hasya, astaga bicaranya. Bisa-bisa Daniel tersinggung nanti dengan mulut pedasnya. Mas nggak bisa bersihin rumah, jadi setiap pagi sampai sore ada mbak yang bersihin rumah. Nggak apa-apa, Hasya bisa kok bersihin rumah. Nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, masak, kamu adiknya Mas, masa harus kerjain itu?
Ucap Daniel memotong perkataan Hasya. Ya nggak apa-apa, kan Hasya juga biasanya ngelakuin itu. Ranjangnya keras, gue jamin lo nggak akan nyaman tidur. Di tengah kasih sayang yang saling disalurkan antara Daniel dan Hasya, ada Damian yang tiba-tiba berceletuk dengan komentar pedas ala lambe turahnya Indonesia. Lemari apaan ini, baju lo mana muat semua Sya? Gue kan beliin lo baju tiap hari, mau ditaruh di mana nanti? Ini juga meja belajarnya, terlalu tinggi sih kata gue padahal kan badan lo kecil kayak kurcaci. Tapi yang paling mencolok ini sih, ranjangnya. Keras nggak enak banget, bantalnya juga nggak nyaman buat lo gunain. Komentar demi komentar keluar dari mulut Damian yang tidak ada remnya, astaga lelah sekali. Ingin rasanya Daniel melakban mulut cabai rawit itu. Damian, udah ih. Hasya menutup mulut Damian yang tidak mau berhenti mengoceh, duh malu loh. Mungkin Daniel sudah mempersiapkannya sebaik ini tapi Damian malah mengomentari sepedas ini. Mas maaf ya, Damian emang suka bercanda. Nggak apa-apa Sya, Mas tahu kok setan satu ini nggak suka sama Mas jadi ngomentarin terus. Balasnya tersenyum, padahal ingin sekali Daniel tendang muka sombong itu. Sudah kan, kamu bisa pulang sekarang. Terima kasih sudah mengantar adik saya dengan baik. Lo ngusir gue? Damian mendelik sinis, di apa-apaan ini? Sangat tidak sopan sekali. Saya tidak mengusir, tapi memangnya kamu mau apa lagi di sini? Hasya sudah sampai di rumahnya, semuanya aman terkendali jika itu yang kamu khawatirkan. Mendengus, Damian tidak ingin keluar. Dia dengan santainya malah merebahkan diri di atas ranjang yang akan Hasya gunakan ke depannya. Gue ngantuk, pulangnya nanti aja. Daniel berdecak kesal, dia ingin mengusir Damian, tapi Hasya menahannya. Biarin aja Mas, sekali ini. Damian emang gitu, harus sabar kalau berhadapan sama dia. Tapi nggak ada etikanya jadi anak. Kesal Daniel. Hasya diam, mendorong Daniel keluar dari kamarnya. Menutup pintu rapat, Hasya mengajak Daniel duduk tenang di ruang tamu. Mas tahu Damian punya luka masa lalu. Mas tahu dari mana? Tanya Hasya bingung, karena seingatnya dia belum pernah menceritakan masa lalu Damian yang kelam. Tuan Abraham, dia yang menceritakannya sama Mas. Hasya mengangguk mengerti, Mas sama Tuan Besar kayaknya sering ketemu, jangan-jangan jadi besti ya nanti. Alih-alih jadi besti, yang ada jadi besan. Balas Daniel tertawa. Tapi Sya, jangan mikirin nikah dulu. Fokus sama masa depan kamu, Mas bilang gini karena Mas sayang sama kamu. Laki-laki itu mudah berubah, jadi kamu sebagai perempuan harus punya tumpuan sendiri kalau nanti laki-lakinya pergi. Entah pergi karena mati atau karena perempuan lain. Jelas Daniel. Demi Tuhan, Daniel ingin Hasya mendapatkan kehidupan lebih baik mengingat adiknya ini sudah menderita sejak kecil. Daniel bersumpah akan menjaga Hasya sebaik mungkin, terutama perihal masalah laki-laki. Adiknya ini harus mendapatkan laki-laki baik, dan Daniel masih ragu kalau Damian adalah yang terbaik untuk Hasya. Meski bacot laki-laki itu sangat kasar, tapi pada Hasya tidak. Bukan tidak sih, lebih ke tidak terlalu kasar. Mas mikirin apa? Tanya Hasya, membuyarkan lamunan Daniel tentang Damian. Mas kenapa, kok diem? Tanyanya, wajah polos yang menggemaskan itu menggetarkan hati Daniel. Bukan bergetar karena suka tapi karena dia bahagia, wajah cantik adiknya sama persis dengan wajah almarhum ibu mereka. Mas cuma masih nggak ngangka, sekarang kamu udah di sini. Di depan Mas terharu dan merasa semua perjuangan Mas tidak sia-sia. Hasya tersenyum, ia ingin menangis sebenarnya tapi melihat mata Daniel yang sudah berkaca-kaca membuatnya mengurungkan niat. Nanti Mas mau kan anterin Hasya ke makan ayah sama bunda?
Tentu, kita harus berkunjung. Mereka pasti senang karena sekarang anak-anaknya kumpul. Mas mau nangis ya? Tanya Hasya, sudah tahu gengsi kakaknya ini setingkat gengsi Damian. Kelilipan, balas Daniel, menyeka air matanya dengan alasan yang menurutnya paling logis. Hasya masakin ya, Mas belum pernah kan nyobain masakan Hasya? Boleh, Mas pengen banget nyobain, balas Daniel. Lengkapkan bahan dapur. Kayaknya, Mas kurang tahu. Mending dicek dulu, kalau kurang nanti Mas beli atau kita pesen makanan dari luar. Hasya cek aja kalau gitu, Mas di sini aja. Nungguin Damian bangun, kekehnya. Damian yang mengintip dari kamar Hasya terenyuh, ternyata si sok tahu lemah juga dalam perasaan. Broken home juga ternyata, kasihan sih tapi lebih kasihan sama diri gue sendiri. Lirihnya, menutup kembali pintu kamar Hasya dan melanjutkan tidurnya. Masa bodoh dibilang tamu tidak tahu diri, siapa suruh mengambil perhatian Hasya. Jadinya sekarang Damian jadi haus perhatian kan. Di rumah Dinda, enyaknya berkata, akhir-akhir ini Karel nggak pernah dateng ya. Dinda melongos begitu saja kala pertanyaan mengenai laki-laki tukang selingkuh itu dilontarkan oleh enyaknya. Udah 2 hari loh ini, kemana ya kira-kira? Nggak coba ditelepon dulu? Enyak, Dinda lagi sibuk nggak ada waktu pegang HP. Lah semalaman lo pegang HP sampai ditegur babe lo, ucap enyak, alasan Dinda yang tidak masuk akal sekali. Kemarin malam nggak bisa tidurnya, jadi main HP sampai lupa waktu. Iya, enyak kan nanyanya tentang calon mantu enyak. Dia nggak pernah datang udah 2 hari ini, kenapa ye? Dinda diam, tidak menjawab pertanyaan enyaknya. Lo berdua baik-baik aja kan? Nggak ada masalah. Nyak, ngapain tanyain gitu? Kesal Dinda, lama-lama telinganya panas. Jangan disia-siakan ini Karelnya Din. Tuh anak baik, sopan lagi. Ganteng juga, cocok dah sama lo. Dinda menaruh kasar mangkuk berisi bubur kacang hijaunya yang sudah habis. Dinda kenyang, mau ke dalam. Nggak usah Nyak cuci, nanti Dinda yang cuci bekas makan sama masaknya. Melongos pergi begitu saja dengan wajah yang kesal membuat enyaknya yang hamil kebingungan. Napa dah, PMS? Lirihnya, tidak biasanya Dinda berkelakuan seperti itu. Sementara Dinda, dia menutup pintu kamarnya dengan kasar. Menendang-nendang angin, padahal masih proses move on malah diungkit lagi. Nggak akan gue balik. Meski hatinya sakit karena tingkah Karel, tapi Dinda menyayangi laki-laki itu. Oke, salahnya yang bodoh karena berharap pada Karel. Laki-laki datang di saat Dinda benar-benar tidak membutuhkan sosok cowok di kehidupannya, Karel yang cuek dan menantangnya untuk membuat laki-laki itu mau bersamanya. Bener banget, ending dari cewek yang suka duluan sama cowok pasti gini, lirihnya, merebahkan diri di atas ranjangnya yang berantakan karena semalaman menangis. Iya, Dinda menangis Karel. Kalau malam kan memang gitu, sepi sama dengan deja vu. Kangen chat, panggilannya, pokoknya semuanya deh. Bahkan Dinda sampai menyalahkan diri sendiri karena dia yang tidak menarik membuat Karel melirik yang lain, tapi lagi-lagi disadarkan oleh kenyataan. Dinda memang terlalu baik untuk Karel yang penjahat, sebelum bertemu dengannya juga Karel sudah playboy kan. Jadi sulit mengubah watak cowok yang memang gila perempuan. Mikirin gini terus jadi kangen Hasya, tuh bocah apa kabarnya ya? Mentang-mentang pacarnya modelan Damian, gue dilupain. Mengambil handphonenya yang tergeletak begitu saja, Dinda mencari nomor Hasya yang dulu sering dia hubungi tapi sekarang jarang. Sering pertama tidak diangkat, sering kedua masih sama hingga sering kelima baru panggilannya dijawab. Woi, kemana aja lo? Sepi bae. Dinda, ih kamu jahat banget. Kenapa baru telpon aku sekarang, udah nggak mau temenan sama Hasya ya?
Lah bocah, yang ngilang kan dia, kenapa jadi nyalahin Dinda? Gue obok-obok yang bibir lo, yang ngilang tanpa kabar siapa hah? Kan lo, nggak mau telpon atau SMS gue, mentang-mentang libur kerjaan lo pacaran mulu. Ih kamu kok ngomongnya gitu, aku nggak pacaran doang kok. Sargahnya. Terus apa, gue lo lupain selama libur ini? Dinda menjerit bingung, suara laki-laki. Suara siapa? Tidak terdengar seperti milik Damian yang serak-serak menggoda. Siapa Syah? Lo di mana Elah? Aku telpon nanti ya, sebentar doang. Gue belum. Tut. Anjir dimatiin, belum juga kelar gue ngomongnya. Kesal Dinda. Tapi tuh cowok siapa ya? Suaranya bukan Damian. Lirih Dinda. Jangan bilang Hasya selingkuh. Hebohnya. Nggak mungkin, temen gue polos bego mana ngerti yang namanya selingkuh. Aish, otak gue kenapa isinya selingkuh mulu sih? Kesalnya. Sementara Hasya, dia bangun dari rebahannya untuk datang ke dapur saat sang kakak memanggil. Iya kenapa mas? Tanyanya, mendekat ke arah Daniel yang sedang memasak. Mas buatin makanan buat kamu, tapi maaf mas nggak tahu kalau kamu lagi ngobrol sama temenmu. Hasya tersenyum, tadi itu Dinda mas, sahabat Hasya. Nanti Hasya kenalin ya. Daniel mengangguk cepat, tentu aja kamu harus kenalin ke mas. Mas pengen tahu semua yang deket sama kamu, terutama lingkungan pertemanan kamu. Aman kok, Hasya temennya cuma satu. Nggak aneh-aneh. Lapornya. Daniel tersenyum manis, memindahkan masakannya ke piring. Bagus, mulai sekarang mas izin sama kamu untuk tahu tentang kamu ya dek. Mas nggak mau terjadi sesuatu yang nggak kita mau, mas akan bertanggung jawab sampai nanti kamu sudah menikah. Daniel mengusap sayang rambut adiknya. Dari dulu, mas pengen banget masakin adik mas yang cantik ini. Tapi kan kamu sendiri tahu kita kepisah sedari kecil, beruntung Tuhan masih baik karena kita dipertemukan kembali. Menarik kursi makan untuk Hasya duduki, Daniel sudah tidak sabar kala adiknya ini mencicipi masakannya. Makasih mas, ini Hasya makan ya? Iya, makan gih. Tapi review jujur ya sama rasanya, jangan kayak tukang endorse. Hasya tertawa, mencicipi masakan Daniel yang bisa dibilang masih bisa dimakan. Bukan tidak enak, masakannya enak tapi bagi kita yang suka banyak bumbu tidak terlalu. Tapi tenang saja, masakan Daniel masih bisa dimakan kok. Gimana? Ada yang kurang? Hasya menggeleng, ini udah enak kok mas, tapi gitu, katanya ragu. Kenapa? Ada yang kurang sama masakan mas? Hasya menyengir polos, dan itu membuat Daniel gregetan karena sedari tadi menunggu jawaban Hasya. Kurang micin. Lirihnya. Ah itu. Daniel jadi salah tingkah, jadi maksudnya masakannya kurang enak. Bukan nggak enak, ini enak kok. Hasya suka, tapi kurang micin dikit. Katanya, memperagakan dengan jarinya. Makasih. Nanti mas tambahin lagi sesuai selera kamu. Hasya mengangguk cepat, jangan dong, sesuai seleranya mas aja. Hasya mah bisa makan apa aja asalkan itu makanan masih layak dimakan. Senyuman adiknya kenapa terasa melukainya, Daniel tidak suka ini. Nggak ah, mas turutin pokoknya. Mau kamu A mas juga A, kamu maunya B mas juga B. Katanya tidak ingin dibantah. Jangan ragu kalau ada yang gak kamu suka, bilang sama mas nanti mas coba perbaiki sedikit demi sedikit. Ucapnya lembut. Makasih mas, ucap Hasya tersenyum manis. Makan gih, nanti dingin gak enak lagi. Hasya mengangguk cepat, dia memakan masakan sederhana Daniel yang terasa enak meski kurang micin. Siapa? Tanya Hasya, suara ketika pintu yang sangat tidak sabaran terdengar dari luar rumah. Siapa lagi kalau bukan anak kurang ajar itu?
Daniel menghela napas, sudah sejak 2 hari kepindahan Hasya ke rumahnya. Damian selalu datang di jam sama dan pulang di jam yang sama juga. Yah datang jam 6 pagi dan pulang jam 10 malam, benar-benar definisi tamu tidak tahu diri bukan? Tapi mau bagaimana lagi, tidak diizinkan masuk nanti malah ngelunjak. Kamu makan aja, Mas yang bukain pintunya. Hasya mengangguk lagi dengan menahan tawa, tiap hari tidak ada hari tenang. Pasti ada saja keributan antara kedua laki-laki tampan itu. Kurang dari 3 detik pasti teriak. Lirihnya, menghitung dalam hati dan benar saja. Selesai menghitung siaran teriakan Daniel terdengar. Damian. Bodoh amat. Balas pacar galaknya itu. Sayang, di mana lo? Gue dateng nih. Teriak Damian, berteriak sambil memeriksa setiap sudut ruangan di rumah Daniel yang sudah dia hafal. Hai, sapa Hasya begitu Damian masuk ke dalam dapur. Kangen, katanya, merentangkan kedua tangannya meminta dipeluk. Damian datang dan bersiap memeluk gadis polosnya sebelum baju bagian belakangnya ditarik dari belakang oleh Daniel si paling menyebalkan di dunia. Sembarangan kamu peluk-peluk, adik saya ini. Katanya. Apa-apaan sih lo, gue mau meluk cewek gue. Iya, tapi yang ingin kamu peluk itu adik saya. Kekeh Daniel, kan di sini memang dia yang benar. Ah sialan, lepasin. Bersikap sopan, ini bukan rumah kamu. Dan juga ucapanmu, tampan tapi mulutnya seperti tong sampah. Sindir Daniel membuat Damian naik pitam ingin mencekiknya. Mau makan nggak? Tanya Hasya, melerai perkelahian kedua anak manusia ini. Masak apa? Tanya Damian, dia mencoba makanan yang ada di piring Hasya tanpa memperdulikan Daniel. Kurang ajar. Kata Daniel, sikap tidak sopan Damian benar-benar ingin dipalu. Apa-apaan nih, masakan gak enak gini lo makan. Tumben banget masakan lo tawar gini. Kamu pikir ikan tawar? Daniel sedikit tersinggung, makanannya tidak seenak itukah? Hasya panik, duh masalah lagi ini. Lo masak gini tumbenan banget, gak enak. Anu, ucap Hasya. Yang masak saya, kenapa? Punya masalah kamu. Damian mencibir, pantas tawar kayak air, orang yang masak aja datar kehidupannya, biasalah jomblo karatan. Sindirnya. Daniel mengelus dada, dengan cepat dia pergi daripada makan hati dengan manusia satu ini. Bye, jangan balik lagi. Damian terkekeh, berhasil juga menyingkirkan si penghalang. Kamu biar bisa berduaan sayang, kangen. Katanya memeluk Hasya erat. Tiap hari kan ketemu. Tapi ketemunya kan beda. Iya, maaf deh. Hasya memeluk Damian erat, astaga bucin satu ini.